semester genap. Jadi selamat kuliah lagi, selamat datang lagi di ke kampus, ya, di kampus ini. Dan hari pertama memang dilaksanakan secara daring karena ada kepentingan kegiatan dari universitas, yaitu, penutupan PBN ya. Nah, hari ini memang tadinya akan dilaksanakan untuk semua kelas, tapi tadi ada ya kelas E dan C gitu ya tadi, ya, yang tidak bisa hadir hari ini untuk pertemuan pertama, ya. Tapi, yang lainnya, kelas yang lainnya sudah bisa karena minggu ini pun akan ada open house itu di Gedung Mandala. Jadi, kami juga bertugas, terutama di jurusan ini bertugas untuk, di Gedung Mandala itu, ya, termasuk saya. Oke, pada hari ini masuk pertemuan pertama di mata kuliah komunikasi agribisnis ya, sebanyak 3 SKS. Nah, ini semester berapa ini? Semester 4, Bu. 4, 4 Bu. Ibu. Semester 4 4. Bu, 4. Oke, semester 4 berarti angkatan 2020? 2020. 23. 23 ya. Jadi sekarang udah tingkat kedua ya. Rasa sebentar lagi sudah akan masuk ke tingkat ketiga ya. Nah, mata kuliah komunikasi agribisnis ini menjadi mata kuliah prasyarat untuk di mata kuliah penyuluhan pertanian berkelanjutan. Jadi diharapkan untuk bisa serius dan lulus ya untuk di mata kuliah komunikasi agribisnis ini supaya bisa melanjutkan di mata kuliah selanjutnya di penyuluhan pertanian berkelanjutan. Oke, pertemuan hari ini outline-nya kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu, ya. Kemudian kenalan lagi juga dengan mata kuliahnya, kemudian tujuan perkuliahannya, materi pembelajaran apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester di mata kuliah komunikasi agribisnis ini, kemudian juga kontrak kesepakatan perkuliahan. Nah, untuk mata kuliah di komunikasi agribisnis ini, yaitu 3 SKS terdiri dari 2 teori, 1 praktek, ya, dan merupakan mata kuliah wajib. Nah, di sini tim dosen pengampunya ada 5, ya. Kalau sebelum-sebelumnya, di semester sebelumnya, itu kami hanya berempat, sekarang bertambah ya menjadi berlima. Di sini ada Pak Dr. Dedi Juliansah, kemudian juga ada Bapak Dr. Abdul Muthalib, kemudian ada Bapak Hendar Nuryaman, nah kemudian saya sendiri, Nurul Risti Mutiara Sari, kemudian ada tambahan baru, dosen baru yaitu Bapak Perdi Setiawan. Jadi nanti ini kita akan secara bergantian mengisi perkuliahan di mata kuliah komunikasi agribisnis ini selama 1 semester. Ya, jadi ini wajah-wajah dosennya diingat-ingat ya. Karena ada juga yang memang nggak tahu kalau itu dosennya gitu, ya. Jadi nanti di sini kami ada berlima. Nah, untuk deskripsi mata kuliahnya ini, kalau yang kalian bayangkan komunikasi agribisnis itu belajar apa sih? Kenapa sampai harus mempelajari komunikasi? Ada yang mau menyampaikan? Oh ya, saya lupa nih, untuk kuliah tolong ya ini harus on cam semuanya, karena akan saya screenshot, entah kapan di screenshot-nya, ya. Jadi harus on cam untuk, menjadi bukti bahwa kalian juga benar-benar mengikuti perkuliahan, bukan sambil tidur, bukan sambil nongkrong. Dan juga pemberian namanya ya, harus sesuai dengan urutan yaitu NPM dan nama asli, nama lengkap ya. Ini beberapa mayoritas sudah sesuai. Jadi NPM dulu baru nama lengkap. Coba silahkan yang mau menyampaikan kenapa kita harus belajar komunikasi di agribisnis ini?
Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Saiful Jamil. Menurut saya kenapa kita penting untuk belajar komunikasi. Yang pertama mungkin kita di ranah bisnis ya Ibu, penting juga untuk negosiasi itu, Bu. Negosiasi, buat negosiasi ya. Oke. Ada lagi dari Saiful? Mungkin untuk cakupan komunikasi itu lebih luas ya Ibu, tapi menurut saya lebih spesifik di negosiasi saja gitu. Oke. Dari teman-teman yang lain? Selain Saiful Jamil, ada lagi dari sekian banyak nih mahasiswa 70 sekian. 80 sekian ya. Gimana? Kenapa kita harus mempelajari komunikasi di agribisnis Izin ini? menjawab ya Bu. Siapa? Oh, Hamdi. Ya, Mungkin silakan. menurut pendapat saya Bu, kenapa kita harus belajar dalam komunikasi agribisnis, yaitu salah satunya itu untuk membangun jaringan bisnis. Seperti contohnya komunikasi dengan pemasok, pengepul, ataupun dengan pedagang dan konsumen untuk bisa membantu kelancaran pada operasional usaha. Mungkin begitu dari saya Bu. Terima kasih. Oke ya, lebih ke aspek pemasaran ya, pengenalan produk. Yang lain? Izin menjawab Ibu. Siapa? Silahkan. Mana? Nggak kelihatan. Dede Ridwan ya? Ya Bu, Silakan. kenapa kita harus belajar komunikasi agribisnis? Karena salah satu komunikasi itu di dunia pertanian bisa berfokus untuk memecahkan suatu masalah dari petani kepada masyarakat lainnya gitu Bu, yang ingin membantu menyelesaikan masalahnya. Oke. Selanjutnya, jadi untuk pemecahan masalah gitu, ya. Iya Bu. Ada lagi, satu lagi aja. Nih, tadi laki-laki terus. Coba perempuannya ada nggak nih? Tadi udah ada Saiful Jamil, Hamdi, sama Dede. Ada lagi? Dari perempuan nih? Izin menjawab, Bu. Silakan Kalau izin. kalau menurut saya mah, kan sebagai manusia pasti penting ya komunikasi supaya bisa menyampaikan tujuan kita kepada orang lain itu dan orang lain juga bisa paham maksud apa yang kita obrolin itu apa, salah satunya dengan skill komunikasi. Untuk Sekian. ya oke, terima kasih. Jadi untuk menyampaikan pesan gitu ya, baik misalkan tadi pengenalan produk, kemudian pemecahan masalah, kemudian juga misalkan dari sisi sosialisasi, edukasi gitu ya. Kemudian juga dari misalkan kita mau menyampaikan produk kita ke konsumen gitu ya. Nah, itu memang perlu komunikasi gitu. Nah, kalau komunikasi itu menurut kalian semua orang bisa sangat mudah atau ada kesulitan? Gimana? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Gimana tuh orangnya? Kalau yang mungkin sudah terbiasa jadi pembicara mah misalnya pasti bakal lancar, tapi kalau yang kayak introvert kayak gitu mah, misalnya mau nyoba jualan kadang malu nawarinnya juga gitu. Kayaknya kalau nggak introvert, ekstrovert juga kadang-kadang suka malu. Ketok-ketok ruangan aja suka pada malu, pada dorong-dorong ya. Kamu dulu aja lah yang ngetok gitu ya. Ya, suka kayak gitu ya. Malu. Sekarang mau beli ke warung aja kadang-kadang beli gitu-gitu aja suka susah. Ya, punten-puntenan juga susah. Ke rumah tetangga juga yang nggak terlalu dikenal juga kadang-kadang suka susah. Ya, jadi memang komunikasi itu bagaimanapun harus dibiasakan gitu ya. Nah, makanya perlu adanya pembelajaran supaya kalian juga mengetahui secara teori dasarnya, kemudian juga prakteknya gitu. Karena komunikasi ada berapa jenis komunikasi yang kalian tahu kira-kira?
Ayo, ada berapa jenis komunikasi? Ada 2 mungkin, Apa tuh? verbal dan non verbal mungkin. Ya, ada verbal, non-verbal, Agung ya. Oke, ada verbal, non-verbal. Nanti kita breakdown tuh ya. Termasuk verbal itu apa saja, yang non-verbal itu juga apa saja. Nah, itu harus dilatih gitu ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih tadi ya yang sudah menyampaikan. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi mengenai komunikasi ini ya, dan juga melatih juga ya. Nah, untuk deskripsi mata kuliah ini, jadi di mata kuliah ini akan mempelajari tentang konsep dasar. Kita harus tahu tentang dasar-dasarnya dulu nih, sebelum kita tahu secara komprehensifnya, ya. Kita tahu dasarnya dulu. Kemudian apa saja sih sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi serta yang menghambat. Jadi kadang-kadang kan kita juga nggak nyampe, kenapa nih ada yang namanya miskom, cenah. Ya, miskom gitu katanya. Ya, nah itu adalah faktor-faktor yang menghambat dari komunikasi sehingga tidak tercapai tujuannya. Pesannya itu bisa jadi beda gitu. Kemudian juga teknologi informasi dalam komunikasi. Mungkin kalian kelahiran berapa sih? 2000 berapa? 4, Bu. 2004 ya. 2004 itu kayaknya udah ada handphone ya, walaupun ya handphonenya juga jadul gitulah ya. Tapi 2004 itu seingat saya sih udah ada handphone ya. Nah, nggak kayak zaman dulu banget gitu ya, belum ada teknologi informasi gitu. Jadi agak susah nih. Nah, itu perkembangan itu juga kita akan pelajari. Kemudian hubungannya nih komunikasi dengan pemasaran, kewirausahaan, dan juga penyuluhan pertanian. Ya, jadi nanti kita akan breakdown satu persatu. Kemudian juga teknik serta strategi dalam melakukan komunikasi. Ya, jadi ya tadi nggak setiap orang itu bisa mudah berbicara gitu ya, apalagi di depan orang banyak. Kalau bahasa Sundanya mah kadang-kadang suka geber ya, geber, jadi nervous sampai akhirnya lupa mau ngomong apa gitu ya. Jadi memang harus dilatih, dibiasakan untuk bisa berbicara yang benar gitu ya di depan halayak banyak. Kuliah hari ini kayaknya nggak akan lama-lama ya, karena memang saya juga dikejar waktu untuk rapat. Jadi mohon maaf kalau misalkan agak terlalu cepat ya, gitu. Nah, jadi secara keseluruhan ini deskripsi dari mata kuliah ataupun apa yang akan dipelajari selama 1 semester di mata kuliah komunikasi agribisnis ini. Nah, lanjut untuk tujuan perkuliahan, di sini mahasiswa mampu menguasai konsep dasar yang tadi sudah dijelaskan, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi serta menghambat. Jadi kalian itu juga diharapkan nanti bisa menentukan apa yang menghambat, apa yang mempengaruhi, apa yang bisa mempermudah proses komunikasi ini berjalan dari suatu kegiatan. Gitu. Kemudian juga penggunaan dalam teknologi informasi dalam komunikasi, kemudian juga menunjukkan hubungan dari komunikasi agribisnis tadi ya dengan pemasaran, kewirausahaan, dan penyuluhan, sehingga nanti akan mampu menentukan teknik serta strategi dalam melakukan komunikasi. Ya, sekarang di dunia sosial media ini juga kan itu adalah bagian dari teknologi informasi komunikasi ya. Mungkin justru kalian lebih jago nih bikin konten-konten ya, itu bikin kontennya bisa kalian sendiri yang ngomong atau melalui tulisan, postingan gitu ya, yang terbatas misalkan hanya 1 menit, 3 menit gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana sebetulnya teknik atau strategi dalam melakukan komunikasi yang tepat sesuai dengan tadi faktor-faktor yang mempengaruhi dan juga menghambat komunikasi gitu ya. Jadi kita akan lebih komprehensif tapi lebih fokus ke agribisnisan atau ke bidang pertanian gitu. Sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak ada? Oke, lanjut. Nah, ini beberapa bahan kajiannya tadi mulai dari awal konsep dasar sampai dengan strategi komunikasi. Ya, nanti kalian akan bisa lihat, akan saya share
di GC masing-masing. Udah pada join classroom-nya? Udah Bu. Udah ya, jadi informasi, materi itu akan di-share di sana. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini pokok bahasannya lebih detailnya untuk panduan pembelajaran selama 1 semester. Nah, di pertemuan pertama ini itu adalah pendahuluan, isinya perkenalan, ya, ruang lingkup perkuliahan tadi, maksud dan tujuan perkuliahan, kemudian materi perkuliahan, juga metode perkuliahan. Nah, ada pertemuan ini juga ada tugas untuk selanjutnya. Jadi nggak cuman saya ngomong sendiri nih, nanti kalian juga ada tugasnya nih. Jadi tugasnya untuk pertemuan selanjutnya adalah memahami peta konsep komunikasi agribisnis, menginventarisasi teori-teori komunikasi, dan menganalisis proses dan unsur-unsur komunikasi. Ya, itu untuk tugasnya. Nah, untuk pertemuan kedua juga ada konsep dasar komunikasi agribisnis. Tugasnya sudah tertulis juga, yaitu menganalisis dan identifikasi jenis-jenis komunikasi beserta implementasinya. Terus lagi di pertemuan ketiga, ya, tentang jenis-jenis komunikasi agribisnis, tugasnya adalah di pertemuan keempat itu mengidentifikasi dan menganalisis media dan metode komunikasi beserta implementasinya. Kemudian pertemuan keempat mengenai media dan metode komunikasi, tugasnya juga sudah tersedia. Jadi kalian kalau sini Bu ada tugas nggak? Buka aja materi pertama, karena di situ sudah tertuang semua tugasnya, ya, gitu. Jadi akan selalu ada tugas di setiap minggunya, gitu, ya. Di tugas keempat, tugas kelima tentang proses dan model komunikasi, pertemuan keenam untuk tugas kelima itu adopsi inovasi dan difusi komunikasi, kemudian ketujuh ada efektivitas komunikasi, tugasnya tentang aplikasi TIK. Nah, di minggu ke-8 ini kita akan UTS. Dan for your information bahwa kita bukan tugas UTS-nya itu tanggal 10 sampai 15 Maret. Ya, jadi bulan puasa. Gitu kita akan UTS-nya, ya. Jadi kebetulan ini kalender akademiknya tidak mengakomodir libur di Januari. Di Januari ini kan minggu depan kita juga udah libur ya. Udah libur lagi nih, tanggal 27, 28. Ya. Jadi udah minggu depan nggak ada kuliah gitu. Ya karena memang libur. Ya. Jadi akan terus dikejar untuk pertemuan. Jadi nanti kalau minggu depan itu tidak ada kuliah, jadi minggu depan itu langsung 2 materi gitu. Ya. Karena tidak ada spare waktu dari kalender akademiknya. Nah, ini di pertemuan 9 mengenai teknologi komunikasi dan informasi dalam komunikasi agribisnis. Kemudian pertemuan 10 tentang hubungan komunikasi dengan pemasaran, pertemuan 11 hubungan komunikasi dengan pemasaran juga, tapi yang dibahasnya berbeda. Kemudian di pertemuan 12 hubungan komunikasi dengan kewirausahaan, pertemuan 13 hubungan komunikasi dengan pertanian, dan pertemuan ke-14 itu teknik komunikasi, 15 itu strategi dalam komunikasi agribisnis. Ya, jadi di pertemuan 16 itu UAS. Nah, UAS ini sekitar bulan Mei, akhir Mei kalau nggak salah. Ya, jadi nggak akan kerasa nih. Sekarang udah Januari, hari pertama kuliah di semester genap, Maret sudah UTS, ya di bulan puasa, nanti ada Lebaran, udah langsung masuk lagi, April, Mei udah UAS lagi, gitu, ya. Ya, jadi memang satu persatu di sini sudah terlihat tugasnya masing-masing. Nah, ini ada kontrak kesepakatan perkuliahan, ya, dari sistem penilaian, kemudian juga aturan perkuliahan dan juga etika akademik. Nah, dari sistem penilaian kita ini ada beberapa komponen, ya. Ada basis evaluasinya, ada aktivitas partisipatif dan juga hasil problem. Jadi kita metode pembelajaran adalah problem based learning. Ya, jadi nanti
Kita akan memberikan masalah-masalah yang harus kalian selesaikan, yang harus kalian pecahkan, dan harus dipresentasikan. Ya. Nah, untuk aktivitas partisipatifnya ini mahasiswa berdiskusi dengan mayoritas dari percakapan yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi antar mahasiswa yang di mana dosen itu hanya memberikan penjelasan dan mengarahkan jalannya diskusi. Saya jadi penonton dan juga juri gitu ya dalam proses perkuliahan nanti ke depannya ya. Kemudian hasil problemnya ini kalian akan membuat laporan ya dalam bentuk penyusunan strategi teknik komunikasi dan penyelesaian terkait masalah yang diangkat tadi, problem based learning. Nah, di sini juga akan ada tugas, kuis, UTS, dan UAS ya. Nah, untuk aktivitas partisipatif ini bobotnya adalah 35%. Dan hasil problem ini adalah 20%. Jadi untuk poin 1 dan poin 2 ini 55%. Jadi dua ini penting ya, aktivitas partisipatif ini tinggi nilainya. Jadi mohon untuk aktif ya dalam proses perkuliahan, proses diskusi gitu. Ya, kemudian juga nanti laporan-laporannya juga harus rapih ya karena memang bobotnya juga besar. Nah, untuk tugas di sini 10%, kemudian ada kuis 5%, UTS dan UAS masing-masing bobotnya adalah 15%. Bukan berarti karena UTS dan UAS ini bobotnya kecil, kemudian tidak kalian lakukan atau tugasnya ini juga tidak kalian kumpulkan ya. Karena kadang-kadang itu nilai bikin jadi jelek itu karena tidak mengikuti ujian ataupun ada tugas yang tidak masuk. Ya. Karena sayang, kalian dapat nilai B- aja itu pengaruhnya besar. Ya. Jadi tolong nih, karena ini masih tingkat 2 ya, masih bisa ditingkatkan IP-nya di semester ini. Supaya nanti pada saat tingkat 3 yang mana udah makin sibuk, ini tidak terlalu jatuh IPK-nya gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Kan jadwal kuliah untuk kelas A itu sebenarnya di besok ya, Ibu. Namun didaringkan ke hari ini. Jadi besok tidak ada perkuliahannya, Bu, untuk kelas A. Enggak. Jadi minggu ini paling tadi karena kelas E saja ya tadi yang bentrok gitu ya dengan kuliah yang lain karena memang saya bilang juga tadi tuh akan ada open house untuk 21, 22, 23 gitu sehingga kami juga harus fokus ke sana. Jadi kebanyakan mungkin ada beberapa mata kuliah yang bahkan minggu ini belum mulai. Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Ada beberapa mata kuliah yang belum mulai karena memang minggu pertama untuk di awal semester itu biasanya ditambahkan juga kegiatan-kegiatan dari universitas yang berhubungan dengan eksternal gitu. Jadi memang kita usahakan didaringkan pun tidak nanti disatukan di minggu depan. Siap, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ibu izin bertanya, Silahkan. kalau buat itu tugasnya teh seperti biasa ditulis Ibu, apa gimana? Buat tugas-tugas pertemuan berikutnya. Oke, nanti kita bahas tugasnya lebih detail untuk di next-nya ya. Oke, Baik, ada Bu. lagi? Cukup? Masih penasaran sama tugas ya? Udah penasaran. Nah, jadi sistem penilaian dan juga tugasnya ini ya, karena tadi itu ada praktikum juga nih. Nah, praktikum ini juga bagian dari diperhitungan di aktivitas partisipatif dan juga hasil problem. Nah, ini terdiri dari makalah atau paper, menyajikan materi presentasi dan juga teknik presentasi. Ya, jadi kalian ini akan dibuat secara kelompok ya, dan mahasiswa ini dibagi menjadi 13 kelompok dalam satu kelas, bukan satu angkatan. Satu kelas dibuat 13 kelompok. Ya. Jadi nanti per
kelasnya di GC-nya dibuat kelompok 1 sampai kelompok 13, yang mana nanti satu kelompok ini memilih satu tema per tugas. Jadi tugas yang tadi saya sebutkan itu dilakukan secara berkelompok. Yang mana nanti kelompok ini akan presentasi setiap minggunya satu kelompok. Tentatif artinya misalkan untuk minggu depan itu bisa jadi ada 2 kelompok, kalau misalkan memang tidak tadi UTS kan mendesak gitu ya, tidak ada perubahan waktu, berarti kita pertemuannya kita kompres. Tapi ketika misalkan ongoing itu satu pertemuan satu kelompok yang presentasi. Artinya ada waktu presentasi itu kurang lebih 1,5 jam dengan diskusi atau sampai dengan 2 jam. Gitu. Artinya tugas ini memang harus mendalam. Setiap kelompok harus membahas tema tadi ya per pertemuan itu secara mendalam dan dilakukan juga diskusi dengan teman-teman nanti di dalam kelasnya. Gitu. Jadi satu kelompok akan membahas satu tema atau satu tugas tadi. Nah, ini biasanya bagian presentasi nantinya akan diacak. Jadi setiap harus siap-siap gitu ya. Kecuali kelompok 1 yang akan tampil di pertemuan kedua. Jadi nanti tugas-tugas ini akan kita bagi. Nah, ini kajian-kajiannya dibagi 13 tuh ini, berdasarkan ini. Konsep dan dasar filosofi komunikasi, kelompok 1 mutlak. Selanjutnya, kelompok 2 bebas ya, kelompok diacak, tapi satu kelas itu ada 13 kelompok. Gitu. Jadi, gimana Bu atuh maksudnya? Jadi setiap kelompok ini mengerjakan semuanya. Setiap minggunya. Karena nanti akan dikocok siapa yang akan presentasi. Paham nggak? Jadi gini, ada 13 kelompok. Ya, 13 kelompok ini akan selalu membuat tugas bahan kajian ini. Karena di setiap pertemuan itu akan dikocok siapa yang akan presentasi. Kecuali kelompok 1. Dan yang sudah presentasi, itu tidak akan presentasi lagi. Karena sudah presentasi. Jadi misalkan nih, sudah kan misalnya kelompok 1 sudah di pertemuan kedua. Nah, nanti di pertemuan ketiga, itu masih ada kelompok 2 sampai kelompok 13. Nanti akan dikocok siapa yang akan presentasi. Bisa jadi kelompok 10 yang presentasi, tapi tentang tema yang kedua, yaitu jenis-jenis komunikasi agribisnis. Gitu. Jadi setiap minggunya semuanya akan mengerjakan tugas ya yang sama, membuat presentasi PPT, makalah, karena akan siap-siap untuk dikocok. Supaya apa? Semuanya itu nanti berjalan diskusinya juga. Ya, karena biasanya kalau cuma satu kelompok yang mengerjakan, itu yang lain tidak belajar. Ya, gitu. Jadi ini supaya juga semuanya jadi belajar. Gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Izin Bu, untuk pembagian kelompoknya seperti apa ya Bu? Pembagian kelompok saya serahkan pada kalian dalam satu kelas ya, harus satu kelas yang sama, tidak boleh berbeda kelas dalam satu kelas. Jadi dalam satu kelas harus ada 13 kelompok. Berarti kalau dalam satu kelasnya itu ada berapa orang nih kira-kira? 31 Bu. 30-an ya. Akan ambil 31. Kurang lebih 2 atau 3 orang dalam satu kelompok. Ya, karena memang minim sekali ya, supaya tadi proses pembelajarannya ya prakteknya nilainya maksimal. Gitu. Ya. Kalau
ini inspirasi aja ya, tahun-tahun sebelumnya kakak kelas kalian bahkan ada yang sangat-sangat mempersiapkan diri, secara tema pun mereka sudah mempersiapkan warna baju yang sama gitu, kadang-kadang ya, atau dibuka dengan pantun, diakhiri dengan pantun, itu seperti apa gitu. Nah, itu juga bagian dari apa namanya, teknik presentasi ya. Nah, kalian kan someday nanti akan di luar sana juga dilihat dari apa namanya, penampilan. Bagaimanapun ya, katanya kan tidak boleh melihat dari penampilan, tapi ketika kita akan mempresentasikan atau kita akan menginformasikan, mensosialisasikan, memasarkan, itu biasanya juga kan dari penampilan kita itu seperti apa sih gitu. Coba lihat para bankers ya, rapi-rapi gitu, atau orang-orang di SCBD cenah ya, SCBD di Jakarta kan rapi, wangi gitu kan, orang-orang pada tertarik dan nah itu bisa jadi menarik dan juga membuat orang tuh percaya gitu. Ya, kalau misalkan lihat yang fenomena yang lalu, ada Vicky Prasetyo, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak gitu ya. Dia kan jago ya ngomongnya, walaupun sebetulnya yang ngerti mah ngomong apa sih dia, tapi kan kalau yang nggak ngerti mah, wah dia tuh jago ya ngomongnya ya. Memang dia secara omongan, cara ngomongnya bener gitu, tapi isinya enggak gitu ya. Nah itu kan juga dari penampilan dulu nih, kepercayaan diri gitu ya. Jadi nanti akan dibuat ininya ya, apa, Google Sheet-nya untuk per kelompoknya, plus juga bahan kajiannya apa ya. Jadi nanti hari ini juga gitu ya, di setiap kelasnya sudah punya kelompok dan juga yang utama yang kelompok 1 ya. Yang kelompok 1 ini siapa yang akan oh bentar, karena minggu depan itu kita libur, minggu depannya lagi oh berarti semua kelompok mengerjakan semua bahan kajian bukan, kelompok 1 kelompok 1, bahan kajian 1 dan bahan kajian 2 maksud saya. Karena nanti semua kelompok itu akan dikocok siapa yang akan membahas mengenai konsep dasar dan juga jenis-jenis komunikasi, gitu. Ya. Jadi semua kelompok mengerjakan 2 bahan kajian pertama yaitu konsep dasar dan juga jenis-jenis komunikasi agribisnis karena akan kemungkinan besar akan ada 2 kelompok yang akan presentasi di pertemuan selanjutnya. Gitu. Ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau tidak mau tanyakan, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini untuk penilaian tugasnya. Ya. Jadi kelengkapan uraiannya, ketajaman analisisnya, penguasaan kerangka logisnya, kemampuan presentasi, kerapihan ya, dan keaktifan anggota ini menjadi penilaian kami. Ya. Untuk setiap kelompok dan juga perorangan tetap kita lihat gitu. Dan juga teman-teman yang memberikan pertanyaan ataupun misalkan membantu untuk menjawab, itu juga mendapatkan nilai keaktifan. Ya. Seperti itu. Nah, ini untuk aturan perkuliahannya, yang tadi saya sudah sebutkan bahwa menjadi prasyarat mengikuti mata kuliah penyuluhan pertanian berkelanjutan di semester 5. Kemudian juga kehadiran, ini penting ya, minimal 75% dari total 16 kali tatap muka. Jangan lupa ini untuk di-screenshot, untuk kalian juga di-screenshot, karena nanti akan ada link absensi, ya, sebagai bukti harus ada screenshotan kalian hadir, ya. Kemudian mengisi presensi tepat waktu, kegiatan perkuliahan juga tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit untuk dosen dan juga untuk mahasiswa. Kecuali dosennya sudah ada informasi. Artinya misalkan ada rapat atau misalkan ada sesuatu hal, kita geser berapa menit setelahnya, itu masih bisa ditoleransi. Ya, kemudian juga mengikuti kegiatan praktikum dan juga presentasi,
pengumpulan tugas ya via GC di sini, jadi kelihatan ya untuk yang terlambat ataupun waktu submit tugasnya ya. Kemudian juga kelulusan ekivalen dengan nilai mutu C. Ya, kan seharusnya mah B juga udah dapat kalian mah sekarang mah. Ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Baik, ini kita lanjut lagi untuk etika akademik ya. Berpakaian sopan, tidak celananya robek-robek ya. Karena kadang-kadang suka ada yang celananya robek-robek, sengaja dirobek, bahkan beli yang robek ya. Kemudian harus bersepatu, tidak diperkenankan memakai sandal ke dan selama di ruang kuliah. Bahkan sebetulnya datang ke kampus pun nggak boleh pakai sandal gitu ya. Itu udah ada di bawah pun ya, di Puspita tuh ada tidak boleh pakai sandal, apalagi kuliah gitu ya. Atau misalkan kadang-kadang ada mahasiswa yang diselopkeun we sapatuna teh. Jika tuh pakai sepatu mah ada artinya teh ketutup atau ada talinya ya, dipakainya teh yang benar, jangan ditinjak belakangna teh. Ya. Terus selama perkuliahan diwajibkan menggunakan bahasa komunikasi yang benar dan juga selama proses pembelajaran berlangsung tidak memainkan handphone. Ya. Karena memang scrolling itu seru, ya. Jadi ini kadang-kadang anak-anak tuh scroll terus, ya, nggak ngedengerin pas ditanya apa ya Bu. Ya, hati-hati karena itu menjadi penyakit lama-lama. Orang lagi ngomong, kita main handphone. Orang lagi ngomong, kita ngapain gitu ya. Nah, kecuali memang izin itu misalkan penting gitu ya. Tidak apa-apa, tapi kalau misalkan memang sedang dalam fokus untuk kuliah ya kita fokus dulu ke kuliah. Oke. Sudah di